Halo, sahabat-sahabat yang terkasih. Selamat datang di channel Inspirasi Iman. Setiap hari kita akan meluangkan waktu sejenak untuk merenungkan sabda Tuhan dan menemukan kekuatan baru untuk menjalani hari-hari hidup kita. Semoga renungan ini bisa menjadi inspirasi dan oase rohani yang menyegarkan jiwa kita. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Yohanes bab 16 ayat 29 sampai 33. Kata murid-muridnya, "Lihat, sekarang engkau terus terang berkata-kata, dan engkau tidak memakai kiasan. Sekarang kami tahu bahwa engkau mengetahui segala sesuatu, dan tidak perlu orang bertanya kepadamu. Karena itu kami percaya bahwa engkau datang dari Allah." Jawab Yesus kepada mereka, "Percayakah kamu sekarang? Lihat, saatnya datang, bahkan sudah datang, bahwa kamu dicerai-beraikan masing-masing ke tempatnya sendiri, dan kamu meninggalkan aku seorang diri. Namun aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Saudara-saudara yang terkasih, Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa hidup sebagai pengikutnya akan mudah. Sebaliknya, Dia dengan jujur memperingatkan kita, dalam dunia kamu menderita penganiayaan. Kata-kata ini tidak menyembunyikan realita. Dunia ini memang penuh pergumulan, penderitaan, penolakan, kekecewaan, bahkan ketidakadilan terhadap orang yang hidup dalam kebenaran. Namun, kalimat Yesus tidak berhenti di situ. Ada kekuatan besar dalam kata berikutnya. "Tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Ini bukan sekedar kata penghiburan. Ini adalah pernyataan kemenangan. Bukan kemenangan yang masih menunggu di akhir, melainkan kemenangan yang sudah terjadi di salib dan kubur yang kosong. Yesus tidak berkata, "Kamu akan mengalahkan dunia dengan kekuatanmu." Dia berkata, "Aku telah mengalahkan dunia." Artinya, dasar keberanian kita bukanlah pada situasi yang membaik, tapi pada siapa yang berjalan bersama kita. Ketika dunia mencoba menghancurkan harapan, salib Kristus menjadi tanda bahwa kasih lebih kuat dari kebencian, dan terang tidak akan pernah dikalahkan oleh kegelapan. Dalam Injil Yohanes 16:29-33, kita melihat sejenak hati para murid yang mulai merasa mereka mengerti siapa Yesus. "Sekarang engkau berkata-kata terus terang, sekarang kami tahu." Tetapi Yesus dengan lembut namun tegas menggugat keyakinan mereka. "Percayakah kamu sekarang?" Yesus tahu bahwa sebentar lagi mereka semua akan tercerai-berai, meninggalkannya sendirian. Namun dalam kesendirian itu, Ia berkata, "Tetapi aku tidak seorang diri, sebab Bapa menyertai aku." Luar biasa, ketika semua orang meninggalkannya, Tuhan Yesus tetap tenang, karena yakin akan kehadiran Bapa. Lalu Yesus mengucapkan salah satu janji besar bagi para pengikutnya. "Dalam dunia ini kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia." Yesus tidak menghapus penderitaan dari dunia. Sebaliknya,
Ia menyatakan bahwa penderitaan akan datang, tetapi tidak akan berkuasa penuh atas orang-orang yang berpegang padanya. Dunia boleh berguncang, tetapi damai Kristus bukan ilusi, melainkan kekuatan yang bekerja dalam hati orang percaya, bahkan dalam gelapnya malam. Apa artinya bagi kita hari ini? Kita sering seperti para murid, merasa sudah cukup tahu, cukup yakin. Tetapi begitu badai datang, kita lari, goyah, kehilangan arah. Namun Yesus tidak memarahi mereka. Ia tetap memberi mereka damai. Ia tahu iman kita rapuh, dan karena itu Ia menawarkan dirinya, bukan sebagai jawaban sementara, tetapi sebagai sumber damai yang kekal. Dalam dunia yang terus menekan dari luar, Yesus menanamkan kekuatan dari dalam. Kuatkanlah hatimu, sebab kemenangannya di salib dan kebangkitannya adalah jaminan bahwa kita tidak berjalan sendirian. Dalam kesepian ada hadirat Tuhan. Dalam kekalahan ada harapan. Dan dalam ketakutan ada suara lembut yang berkata, "Aku telah mengalahkan dunia." Saat kita mengalami tantangan, tekanan hidup, atau merasa kecil dalam menghadapi dunia yang keras, Yesus tidak menjanjikan lenyapnya masalah, tetapi Dia menawarkan kepastian. Dia telah menang. Maka penderitaan kita tidak pernah sia-sia. Setiap luka, air mata, dan usaha, setiap kita adalah